Kita memasuki ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang keempat dan maksudnya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh atau rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, wajarlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk merendahkan diri, untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertolongan orang fasik dari kelakuannya yang bejat, dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan firman Tuhan, epistel untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 92
Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita membaca secara responsoria. Pada ayat yang keempat kita bersama-sama membaca. Tuhan Hakim yang adil. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Untuk memberitahukan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan harus, dengan iringan bacaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 ditambah ayat 3. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu. Warga jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 16 Juni 2024, Minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik hidup karena percaya, bukan karena melihat. Poin pertama, petugas ibadah. Petugas ibadah hari ini, Minggu tanggal 16 Juni 2024, liturgis Inam Sintua yang Golgutapea, pengkhotbah Inam Diakonia Selia Migor Situmea, penanggung jawab Amang Calon Sintua RS Saragi dan Amang Sintua P. Siahaan, song leader Britney Nenggolan, Joshua Sianpa, dan Esra Matpau, pemusik Rahel Sinaga, James Situmorang, Nathan Huta Barat, dan Simon Aibaro, kolektan Teoparina Putri dan Masauli Manglang. Petugas ibadah minggu depan tanggal 23 Juni 2024, song leader Abigail Serega, Parin Siagian, dan Jessica Tabaru, kolektan Immanuel Tambunan dan Iren Butar-Butar. Poin kedua, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan antara tanggal 10 Juni sampai dengan 16 Juni 2024, Majelis HKBP Palembang
ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Poin ketiga, Bible Camp Remaja dan Korporat. Pada hari Senin, 17 Juli 2024, akan diadakan kegiatan Bible Camp Remaja bertempat di Komplek Gereja HKBP Palembang. Masuk mulai pukul 7.30. Formulir pendaftaran akan dikumpulkan kepada BPH atau pendamping Remaja paling lambat sebelum acara dimulai atau saat registrasi. Pada hari Selasa, 18 Juli 2024, Remaja dan Remaja HKBP Palembang mengadakan kegiatan korporat Pekan Olahraga Remaja dan Remaja yang dilaksanakan di SPH. Olahraga yang ditampilkan berupa voli, badminton, dan futsal. Remaja dapat berpartisipasi setelah Bible Camp. Poin keempat, informasi. Apabila ada hal yang belum jelas terkait kegiatan Remaja, dapat menghubungi pendamping atau BPH Remaja. Sekian mata hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan Engkau berfirman. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu bekerja, memelihara, membimbing, dan membuat kami mengerti dengan firman-Mu yang sebentar lagi yang akan kami dengar. Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengartikan firman-Mu itu akan hidup kami. Dan bukan hanya untuk mengerti, tetapi biarlah kami juga ikut melaksanakannya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Amin.
Salam. Ya, kami memohon kepada anak kami semua, ya, kalau memang tidak membawa Alkitabnya, tapi melalui HP, baiklah dibacakan dengan baik. Tetapi setelah selesai dibaca di HP itu, tolong lagi disimpan HP-nya. Jangan ada satupun yang memegang HP setelah selesai mendengarkan khotbah, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu nats firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Oke. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Nah, demikian firman Tuhan. Coba semua mendengar dan melihat, membaca di dalam hatinya, di dalam Alkitabnya. Baik. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, anak-anak kami yang kami kasihi, ada sebuah ilustrasi demikian. Seorang pria bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar, di swasta, ya, bekerja atau perusahaan swasta yang sangat besar di sebuah kota yang besar. Selama ia bekerja, banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi. Mungkin dia menghadapi masalah dari pimpinannya, dari teman sekerjanya. Kemudian mungkin saja dia juga kurang dihormati oleh orang lain, atau mungkin pekerjaannya yang tidak beres dengan atau teman-temannya, ya. Mungkin semua pekerjaannya kurang beres barangkali, sehingga harus menghadapi masalah dan tantangan. Nah, kemudian dia berencana, kalau nanti aku pensiun, saya akan hidup di sebuah desa kecil. Barangkali saya akan nyaman, terhindar dari hiruk pikuk, terhindar dari masalah. Pasti saya nanti di sana nyaman, aman, tentram, damai, karena tidak ada kebisingan dan tidak ada lagi bobot masalah. Nah, itulah rencana dia. Nah, kemudian setelah dia sudah menjadi pensiun, kembali sebagaimana dia rencanakan itu, pergilah dia ke sebuah kota kecil. Nah, di sana 6 bulan sudah dia rasakan di sana. Ternyata ada juga tantangan dari tetangga-tetangganya,
yang pinjam duit lah, yang tidak suka lah dengan kehidupannya, kehadirannya di sana. Kemudian ada juga tantangan dari keluarganya, istrinya, ya, membuat dia tidak nyaman lagi. Nah, kemudian dia karena sudah semakin tua, penyakitnya juga semakin berdatangan lah, kakinya lah yang bermasalah, tangannya lah, kemudian semua bermasalah. Kenapa ngomong? Dengarkanlah, saya yang ngomong, bukan kamu yang ngomong. Ya. Nah, kemudian dia berkata, ya ternyata sama juga, baik di kota besar maupun di kota kecil, ternyata tetap juga ada tantangan, ada juga masalah, ya. Jadi berarti di mana saja pun kita, ya, baik di rumah kita tinggal atau di mana saja pun kita, dan apapun pekerjaan kita pasti ada masalah, ada tantangan. Nah, demikian juga halnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan ini surat yang kita baca tadi adalah surat yang kedua kalinya dikirimkan oleh Rasul Paulus ke jemaat Korintus. Berarti kalau dikirimkan yang kedua kali, berarti ada yang pertama. Nah, itu yang pertama 1 Korintus. Nah, sekarang dituliskannya lagi yang kedua kalinya. Nah, 2 Korintus. Berarti 2 kalilah Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudara dan anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ini tadinya dia bukan Kristen, tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, maka dia menjadi pengikut Kristus. Ya, dia tadinya adalah seorang penganut agama Yahudi yang sangat anti terhadap Tuhan Yesus, yang sangat anti melihat orang-orang Kristen. Bahkan dia merencanakan untuk membumi hanguskan orang-orang Kristen di atas bumi ini. Nah, namun demikian, setelah dia terpanggil menjadi pengikut Kristus, dia memberikan sepenuhnya dan dengan sungguh-sungguh sepenuh hidupnya dia mewartakan firman Tuhan. Dia adalah seorang penginjil yang sangat tangguh, penginjil yang sangat sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Dia tidak main-main, dia tidak pernah lengah di dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi kalau kita lihat surat Petrus ini, Rasul Paulus ini, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, apalagi Filipi, Tesalonika. Nah, semua ini adalah penggembalaannya, menjadikan orang menjadi banyak sekali menjadi pengikut Kristus. Dia sangat sungguh-sungguh dengan sepenuh hatinya mewartakan Injil Tuhan, dan ia mendoakan dan menggembalakan jemaat-jemaat supaya semua percaya pada Yesus, agar mereka hidup benar di hadapan Yesus. Itulah tanggung jawabnya. Namun Bapak Amal dan Inang dan saudara-saudara kami, jemaat di Korintus ini, ya, jemaat yang ada di Korintus ini berbeda karakternya dengan jemaat
di luar dari Korintus, seperti jemaat Roma, Galatia, Efesus, Filipi. Tapi berbeda jemaat Korintus ini. Apa perbedaannya? Jemaat Korintus ini, walaupun mereka sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi sering mengecewakan hati Rasul Paulus. Sering mengecewakan, sering membuat Rasul Paulus jengkel akan tingkah laku mereka. Jemaat Korintus ini sangat sulit meninggalkan hidup kedagingannya, hidup nafsunya. Ya, mereka sangat melakukan dan sangat menginginkan hidup di dalam kedagingan, hidup menurut keinginannya sendiri. Mereka tidak hidup dalam nilai-nilai kekristenan. Semua tingkah laku karakter mereka bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Itulah karakter daripada Rasul Paulus ini. Kemudian di samping itu lagi, saya dengarkan ada suara. Tolong berhenti suaranya ya. Dengarkan dulu dengan sungguh-sungguh. Di samping itu juga, dengan hadirnya pengajaran-pengajaran palsu atau ajaran-ajaran sesat yang sangat cepat mempengaruhi iman kepercayaan orang Korintus itu. Kemudian dengan hadirnya juga guru-guru palsu, guru-guru palsu yang menantang Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang juga banyak hadir seperti itu yang mempengaruhi kita di tengah-tengah kehidupan, secara khusus di tengah-tengah kehidupan para kaum remaja dan kaum muda-mudi yang sangat cepat dan rentan. Para kaum muda-mudi menerima ajaran-ajaran yang sesat di luar daripada pengajaran dogmatika daripada HKBP. Ya, banyak sekarang seperti itu dan mudah sekali, rentan sekali terpengaruh dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Nah, sekarang kita dihimbau supaya kita jangan terlalu cepat, jangan pernah mengecewakan para hamba-hamba Tuhan, para parhalado, para pelayan-pelayan firman Tuhan yang sudah sungguh-sungguh, yang sudah dengan giat-giatnya memberitakan firman Tuhan kepada kita dengan memberikan pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Itu sebabnya kamu menyanyikan lagu HKBP Huria Hatubuaku. Itu mengajak kita supaya kita tetap setia dengan dogmatika yang diajarkan oleh gereja kita. Jangan cepat kita berpaling dengan hadirnya pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat dari yang lain. Sekarang banyak orang HKBP gereja di sini, tapi gereja yang lain. Ya, ada seperti itu. Pulang dari sini, pergi lagi ke gereja karismatik contohnya. Sekarang apa gereja itu yang kita benarkan? Apa kalau gereja HKBP itu tidak benar, tidak ada berkat di situ. Tapi kalau di gereja yang lain, atau gereja karismatik itu di situ ada berkat. Siapa bilang? Itu tergantung daripada imanmu. Kalau imanmu yang berkata bahwa di sinilah ada Tuhan, di HKBP ada Tuhan, di HKBP ada berkat, maka itu akan terjadi. Jadi jangan
kita memilih-milih gereja yang di sana ada berkat, di sana tidak enak, di sini tidak enak, di sana yang enak, di sana yang terbangun iman saya. Tidak, ya. Tetapi dimanapun kita berada memuji Tuhan, jika kita menerimanya, kita imani itu, maka iman kita akan bertumbuh. Ya, ya. Nah kemudian, saudara-saudara, ada juga lagi keadaan situasi di tengah-tengah jemaat Korintus itu mempertanyakan bahwa Rasul Paulus itu tidak benar dia seorang rasul. Itu banyak tantangan yang dia hadapi. Tapi sungguh berat pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil itu. Banyak tantangan. Dia sangat berat menghadapinya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 9. Nah, di situ coba kita lihat penderitaan Rasul Paulus, ya. Di situ dikatakan di ayat 8 itu, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, itu penderitaan, banyak lagi penderitaan yang dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab 2 Korintus ini, karena memang dia sungguh banyak menghadapi pergumulan yang dia alami oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus ini. Jadi kami berharap kita semua yang hadir di sini, anak-anak kami, janganlah kiranya seperti hidup jemaat Korintus ini. Marilah hidupilah penginjilan yang sudah sampai dan pengajaran yang sudah diajarkan oleh para pelayan-pelayan kita. Mari kita hidupi itu. Jangan membuat suatu kekecewaan di dalam diri para hamba-hamba Tuhan, ya, para halado. Marilah kita gumuli, hidupi, imani apa yang kita sudah dengarkan dan apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurumu, guru sekolah minggu, ya, di HKBP ini. Kemudian, namun demikian, Rasul Paulus sungguh berat pergumulannya dan masalah yang dia hadapi dari jemaat itu. Namun dia tidak ada niat yang jahat di dalam dirinya. Dia tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Justru Paulus juga dia tetap mengirimkan suratnya dan memberikan pengajaran yang benar agar jemaat itu hidup di dalam kebenaran. Dia mengajarkan kembali, memberikan pengajaran kepada jemaat di Korintus itu agar mereka tidak tersesat oleh ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat itu bagaimana hidup di dalam kepanaan di dunia ini. Dia membedakan hidup di dunia ini dengan hidup di kemah suci atau surgawi nanti. Ya, hidup di dunia ini, ya, diibaratkan hidup kita di dunia ini diibaratkan seperti seseorang yang hidup atau yang berkemah. Tahu kan kemah? Kalau kalian nanti sebentar lagi kalian di sini kemah, ya kan? Minggu depan ini ya kemah, bikin tenda, ya, bikin tenda di sini.
Artinya apa? Artinya apa? Hidup sementara. Hanya sebentar aja. Nggak seterusnya kalian di sini bertenda kan? Nah, dibangun sebentar, kemudian sebentar lagi akan dibongkar, ya. Nah, jadi itu hanya sementara. Nah juga hidup kita di dunia ini hanya sementara. Yang mudah hancur, yang akan dibongkar, akan lenyap sebentar lagi, tidak kekal, ya kan? Hidup manusia tidak selamanya. Manusia pada umumnya kalau dia hidup bisa 80 tahun sudah wah. Nah, setelah itu sudah bagaimana? Sudah pergi, ya kan? Sudah meninggal. Itu artinya hidup sementara. Tidak ada yang dapat kita ambil di dalam dunia ini. Dunia ini tidak menentukan kita masuk surga atau tidak, ya. Artinya hanya kemah suci itulah yang kita harapkan. Hidup surga itu, di surga itu adalah hidup yang kekal. Itu yang diharapkan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa keinginan daging itu, ya, perbuatan yang jahat yang kita lakukan nanti di dunia ini akan diperhadapkan, akan kita menghadapi hukuman suatu saatnya, bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Memang ada keinginan daripada jemaat itu untuk hidup baru, tapi ternyata hanya keinginan yang ada, namun kelakuannya tetap saja dalam kelakuan yang buruk. Sama seperti ini, mereka ingin memakai baju baru, tetapi baju lamanya masih tetap dipakai. Nah, tentu tidak ada gunanya, ya kan? Tentu tidak ada gunanya. Kalau kita mau pakai baju baru, tentunya baju yang lama akan kita buang. Artinya perangai kita, karakter kita, sifat kita yang jelek, yang jahat itu, jika kita mau hidup baru, mari kita tinggalkan semuanya. Jadi itulah pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus, bahwa di dunia ini, walaupun memang kita hidup di dunia ini, kita hidup dari dunia ini, namun dunia ini tidak menentukan kita nanti masuk ke surga. Ya, artinya hanya kita dapat hidup di surga, masuk dalam kerajaan Allah, karena kita punya iman. Ya, jadi setiap orang yang beriman kepada Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang memiliki kemah suci itu, yaitu hidup di surga nanti. Nah, jadi setiap orang yang akan masuk ke sana, dia akan percaya dulu, beriman dulu. Tadi dikatakan di ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami berat, dan lain sebagainya. Artinya Rasul Paulus itu, ya, dia beriman kepada Yesus Kristus bukan karena dia melihat. Ya, kita pun percaya kepada Yesus Kristus bukan karena melihat Yesus Kristus itu disalibkan. Pernah ada pilihan melihat Yesus disalibkan? Kecuali kalau ada drama-drama kan, ya, itu. Tapi dengan aslinya kita tidak dapat melihatnya. Namun kita percaya. Jadi ada seperti ini seorang ilustrasi.
tentang hidup yang percaya ya, bukan karena dilihat. Dia percaya bukan karena dilihat. Ya, sekarang kita juga seperti itu. Seorang anak kecil, ya suatu saat rumahnya terbakar. Nah, bersama-sama dengan keluarganya ada di rumah itu. Tiba-tiba rumah itu terbakar. Semua bapaknya, mamanya, semua keluarganya meloloskan diri sendiri. Mereka tidak ingat ada anak kecil tinggal di dalam rumah. Api sudah semakin besar. Nah, mereka teringat bahwa ada anaknya di sana. Mau masuk ke sana tidak bisa lagi. Anak ini menjerit-jerit untuk minta tolong supaya ditolong oleh ayahnya. Datang ayahnya dari luar mengatakan, "Lompat aja nak, lompat aja. Bapak akan menopangmu di bawah," katanya. Dia kebetulan di lantai atas. "Bapak akan menopangmu, akan menangkapmu dari bawah." Si anak ini pun tidak percaya. Katamu, "Saya tidak lihat, Pak. Bapak, saya tidak bisa melihat Bapak. Saya tidak lihat di mana Bapak sekarang. Melompat aja, Bapak melihat kamu. Bapak melihatmu, aku akan menopangmu," katanya. Tapi dia pun kurang percaya, ya. Tapi dia semakin menjerit-jerit karena api itu. Nah kemudian, "Nah, tolonglah, melompat saja. Saya akan menopangmu." Akhirnya dia pun melompat, walaupun dia tidak melihat ayahnya, namun ayahnya tetap bersedia karena ayahnya itu melihat dirinya. Ya, ayahnya melihat dirinya, dia sendiri si kecil ini tidak melihat bapaknya, tapi bapaknya melihat anaknya si kecil itu. Akhirnya dia melompat, akhirnya dia menjadi selamat. Nah demikian halnya caranya kita beriman kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihatnya menjadi percaya, bukan pengajaran secara orang Kristen itu, bukan pengajaran kekristenan seperti itu. Namun kita harus percaya dulu baru percaya dulu baru beriman, baru dilihat, ya kan? Jangan dilihat dulu baru percaya. Nah demikian halnya kalau kita beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu walaupun kita tidak dapat melihatnya, namun Yesus itu melihat kita, melihat imanmu. Jadi ada nyanyian begini, barang siapa yang percaya pada Yesus takkan binasa, melainkan akan hidup kekal selamanya. Ya, jadi dia percaya bukan karena dilihat, tapi dia percaya bahwa dia memang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana topik minggu kita pada hari ini, apa topiknya? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara-saudara dan anak-anak kami sekalian yang kami kasihi, apalah yang menjadi pengajaran bagi kita dalam nasi? Yang menjadi pengajaran bagi kita, yang pertama, ya, jangan pernah kita putus asa, sekalipun kita menghadapi banyak kesulitan atau tantangan. Apa tantanganmu? Apa tantangan para kaum remaja? Apa tantangan kaum muda? Ya, kalau sekarang ini mungkin anak sekolah gagal, atau mungkin nilainya tidak memuaskan, atau nilai ada nilai merah harus mengulang, jangan pernah putus asa. Tapi niatkan dalam hatimu
untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah. Ya, kalau hari ini kamu rasakan kamu gagal, tapi nanti harus ada niat dalam hatimu, aku harus bangkit dari kegagalanku. Jadi seperti yang dikatakan di ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Ya, kita harus tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami menjalani kami masih jauh. Artinya banyak penderitaan yang dia alami, namun dia tabah menghadapi itu. Jadi kalau ada orang tua yang cara keras mungkin mendidik kamu, jangan terus putus asa. Ya, banyak sekarang anak-anak, kalau orang tua agak keras mendidik anak-anaknya, ada yang lari, menangis, ada yang kecewa, ada yang menjadi marah, dan lain sebagainya. Ya, banyak. Tapi dalam hal itu kamu harus menyadari cara demikian. Bila orang tua marah mendidikmu, ingat itu membuat kamu supaya sukses nantinya menjadi orang. Jadi jangan pernah memikirkan pikiran yang negatif tentang hal itu. Jadi tetap tabah, berdoa dalam hidupmu. Nah, kemudian di dalam hidup ini ingat, hanya sebatas apa yang saya katakan tadi itu. Dunia ini hanya sementara. Hidup seperti hidup di dalam tenda, ya, yang sebentar lagi dibongkar, sebentar lagi. Artinya ada hidup yang kekal, yaitu surga. Lakukanlah yang baik, jangan yang jahat. Jika kamu melakukan yang jahat itu tidak berguna, tapi justru membuang kamu dan menghancurkan hidupmu. Jika kamu melakukan yang baik, kamu nanti akan memiliki kemah suci itu, yaitu surgawi. Ya, nah, apa yang kau tahu di dunia ini, nah, nanti akan kelak kamu tuai di dalam hidupmu. Berbuatlah yang baik, lakukanlah yang baik, supaya kamu mendapat yang baik. Amin. Nah, percayalah kepada Tuhan, supaya kamu mendapat hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Berkatilah Tuhan firman yang sudah kami dengar itu menjadi kehidupan kami. Engkau sudah mengajak kami dan juga anak-anak kami supaya tetap hidup tabah sekalipun menghadapi banyak tantangan dan masalah dalam hidupnya. Tapi Engkau ajarkan agar tetap hidup dalam doa, tetap hidup melakukan firman-Mu. Tuhan, bentuklah anak-anak kami ini agar mereka ini Tuhan tidak mengecewakan orang tuanya, tidak mengecewakan para hamba-hamba-Mu, karena mereka sudah menerima pengajaran firman Tuhan, karena mereka sudah mengajarkan mereka beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Kami mempercayai-Mu Tuhan, bukan karena kami melihat Engkau, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami, adalah juru selamat kami, yang menyelamatkan kami dari dosa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Yesus
kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan memberi kita damai sejahtera. Amin.